Terpis bagus di RKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kepemimpinan mungkin di antara yang ikut organisasi ya, mungkin ada yang lebih tahu mungkin dari teori-teori kepemimpinan ya. Mungkin juga sudah prakteknya kalian itu, yang ngajar jadi kepala divisi atau apa ya. Ada yang kerja ya kelas ini ya? Ada berapa orang ya? Kerja online di website atau di apa itu? Kayak si Putri Triana sama si Dela ya? Dela Pinanda kalau nggak salah. Nah, yang Anda tahu itu apa ya? Teori kepemimpinan itu. Ada berapa macam lah teori kepemimpinan. Sebenarnya banyak ini teori ini. Saya sih ada sih bukunya itu. Tebal. Saya ngambil yang rangkuman aja nih. Kalau di Classroom kurang lebih kayak gini. Kalau kalian kerja nanti. Nah, teori kepemimpinan ada yang menurut Adam kan ada yang teori sifat, teori situasional. Teori sifat itu biasanya karakter ya, cenderung ke eh, karakter dari pemimpin, situasi berdasarkan keadaan. Itu menurut dari ini ya, Adam Ibrahim. Kalau menurut Ursan Susanto itu ada teori kelebihan, sifat, turunan, karismatik, bakat, dan sosial. Kelebihan tuh mungkin ya kelebihan dari diri dia atau keahlian. Kalau sifat yang karena karakter, sifatnya. Kalau turunan seperti apa nih teorinya? Halo, ada yang tahu nggak? Turunan, Belum teori tahu, Pak. keturunan. Ini contohnya salah satunya bahwasannya seorang pemimpin itu diciptakan berdasarkan keturunan seperti ya Sultan Jogja kan, ya kan turunan raja dia itu. Kok diam nih? Apa masih lapar apa? Atau ada yang belum makan? Sih kata bapak itu kan kalian buat jurnal bapak ini bapak cek kalau misalkan nggak memuaskan bisa iya iya Ngerjain tugas apa Nabila? Kalau teori karismatik apa nih ceritanya? Ada nggak yang tahu? Kayak punya pembawaan sendiri kayak itu, Pak. Yang kayak Soekarno. Kan sering tuh Ya, dibilang kalau dia jadi pemimpin yang karismatik. dia tarik. Kalau ini keturunan pemimpin seperti ini ya. Seperti Sultan Jogja. HB 9 habis 10 sekarang ya. Bukan habis 9 lagi. Tapi yang jadi polemik penerus habis 10. Karena faktor ini pemimpin itu apa nih teori sifat nih? Nah, kalau kelebihannya apa nih? Kalau sifat, teori sifat, sifatnya kayak mana nih?
Ini cenderung oleh dia lahir pemimpin ini lahir karena apa nih? Sifatnya yang apa nih? Halo? Yang dapat menjadikannya pemimpin. Oh ini? Nggak ada yang tahu? Anak organisasi, ayo. Jawab nih. Dia kayak punya kelebihan untuk memimpin memimpin yang dia pimpin saat itu, Pak. Kayak punya Karena ada kelebihan dia ada kelebihan mulai dari public speaking-nya ke dari pengikutnya. Contoh, untuk kalian pidato dan manajemen ya, manajemen organisasi misalnya. Kalau kelebihan uang nggak masuk Pak ke sini. Habis? Belum tentu. Kalau kelebihan uang bisa juga, cuman ya belum tentu dia bisa ngatur orang. Karena kelebihan tuh banyak tuh. Bisa juga sih sebenarnya, tapi belum tentu. Kalau dia nggak bisa ngomong, nggak bisa manajemen orang, mana itu? Kalau ini daya tarik seorang ini, daya tarik ini, daya tarik ini kayak mana? Daya tarik apa? Karena dia daya tarik atau menonjol ya, menonjol di antara nih para pengikutnya nih. Contohnya Bung Karno ya. Bung Karno kan? Iya, Pak. Bung Karno. Yang pidatonya membius orang kan? Bius audien atau penonton. Itu nomor 2 Soekarno itu di dunia. Pidatonya paling bagus, satunya tuh Presiden Amerika, lupa saya namanya. Kalau teori bakat yang kayak mana nih? Teori bakat. Halo. Mengatakan seperti apa nih teori bakat? Teori bakat itu sebenarnya nggak jauh beda sama teori kelebihan nggak sih, Pak? Karena dia punya bakat atau sifat dia yang memang bisa menjadi seorang pemimpin. Iya, karena dia ada bakat. Dia punya karisma atau wibawa. Iya. Pak Sobri ya, Pak Sobri sama Pak Andres ya, udah ini ya. Belum tapi ya. Pak Sobri yang Pak Andres tuh biasanya di ujung. Biasanya. Iya, Pak. Teori bakat. Bakat. Bahwasanya bakat nih cerita tentangnya seorang pemimpin itu lahir karena apa nih? Dulu ada saya bukunya nih, lupa saya naruhnya di mana nih buku ini. Menjelasin bahas ini. Lahir karena Dia punya karisma bakat, sama wibawa. sifat dan apa nih? Dan apa ya?
Kemampuan. Iya, kemampuan. Kemampuan menjadi seorang pemimpin. Tidak semua orang tuh bisa menjadi pemimpin. Mimpin dalam artian mimpin yang organisasi atau tempat kerja. Kalau di manajemen training atau officer development program, kalian akan banyak yang namanya yang perbedaan leader sama apa ya, sama bos. Terus bagaimana cara mengatasi hambatan, nanti mungkinan ada sih di sini. Kalau sosial, yang kayak mana nih? Teori sosial. Seorang pemimpin yang harus siap untuk dididik atau dibentuk sesuai dengan lingkungan sosialnya, Iya. Pak. Jadi dia bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi dia juga harus menyiapkan diri dia dengan keadaan sosial yang berubah-ubah. Bahwasanya pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Biasanya oleh lingkungannya kan? Ya, Pak. Kurang lebih kayak ini. Sampai sini paham nggak yang ini? Ini saya ngambil intinya aja ini. Paham, Pak. Paham ya? Nah ini yang nggak usah jelas lagi ya, sifat situasi ini karena situasi keadaan ini, lahir karena keadaan. Orang pemimpin lahir karena keadaan yang memaksa untuk menjadi pemimpin kalau ini. Nah, yang ini nanti nih. Nah, kelompok biasanya nih, kelompok yang kayak mana nih? Ada nggak? Kalau misalkan dia menjadi seorang pemimpin yang harus siap untuk bekerja di dalam tim, Pak. Jadi dia bukan hanya menyesuaikan diri dia dengan lingkungan, tapi dia juga harus menyesuaikan diri dia dengan tim-tim yang bekerja di bawah dia. Oh ya, ada. Kalau kelompok itu dasarnya dari ini kan, akar psikologi sosial ya. Bahwasanya bawahan dapat mempengaruhi ini ya, pemimpin ya. Ada yang lebih tepat nggak ini? Ada nggak yang ini? Yang dari Widya tadi, ulangi Widya deh. Widya. Kalau menurut Widya, teori kelompok ini tuh lahir karena seorang pemimpin itu bukan hanya harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya atau segala macam, tapi dia juga harus menyesuaikan dengan tim di dalam kepemimpinannya, Pak. Kayak bawahan, yang namanya pemimpin pasti punya bawahan. Nah, dia harus bisa bekerja sama dengan tim tersebut. Akhir karena pertukaran ini ya. Iya, ide-ide yang mereka itu harus siap diterima.
Ya biasanya sih yang kelompok ini biasanya ada pertukaran ide atau gagasan saling kayak gitu. Pertukaran positif ini maksudnya pertukaran positif ya. Pertukaran positif antara pemimpin dan bawahan. Seperti ide atau gagasan. Nih, master plan maksudnya master plan. Master plan pemasaran misalnya dan produk. Nah, jadi lahir karena pemimpinnya lahir dari pertukaran positif antara ini ya. Dia kan apa ya? Sorry, bukan lahiran. Lebih tepatnya apa ya? Ada nggak yang ini bisa nambahin kata-kata nih? Nah, supaya kelompok maju biasanya kelompok ini anggapannya ya, supaya kelompok maju untuk bisa mencapai tujuannya. Ini anggapan dari teori ini ya, capai tujuannya harus apa nih? Terus adanya komunikasi yang baik, Pak. Adanya suatu pertukaran positif antara pemimpin dan ini. Semacam tim lah kerja. Seperti ini anggapannya. Ini beranggapan kayak gini, teori ini. Kalau sifat udah, kalau yang ini apa nih? Model kontingensi nih. Seorang pemimpin harus bisa bisa memberikan pengaruhnya terhadap suatu situasi ataupun Nah kelompok. ya, ini pemimpin harus bisa menghadapi situasi apa tuh? Biasanya pemimpin melakukan pengaruh. Kan pengaruh
harus bisa ya. Bukan harus sih. Pengaruh dalam menghadapi situasi. Situasi di apa nih? Situasi apa nih? Tugas kelompok, Pak. Tugas kelompok. Situasi di dalam tugas tugas kelompok. Kalau yang ini? Apa nih? Jalan kecil, pet goal theory. Kalau menurut Widya, teori jalan kecil atau pet goal teori ini lebih di mana seorang pemimpin itu harus membantu para bawahannya bisa juga untuk mencapai sasaran dan mempersiapkan kebutuhan arahan dan dukungan. Karena pada dasarnya pemimpin kan memberikan arahan dan juga sebuah dukungan kepada bawahannya, Pak. Iya. Kayak gini. Pemimpin itu mesti ini ya. Mesti berarti pemimpin itu mempengaruhi persepsi. Jauh ketikkan. Kayaknya ada yang mau jawab. Siapa nih? Iya, betul. Betul yang kata Imam, membantu pengikutnya mencapai sasaran tujuan target. Iya. Imam. Nah, kacau ini. Ini. Pulpen. Target atau sasaran. Contohnya ini ya, contohnya seperti ini. Pemimpin memberikan, kok ketikan salah ya? Motivasi dalam apa nih? Berikan motivasi kepada bawahannya dalam apa nih? Ada yang tahu? Di sini kayaknya ada nih temen. Tumben nggak ini? Biasanya ada. Salah satu contohnya seperti pemimpin memberikan motivasi pada bawahannya dalam menjual produk secara efektif. Nah, kalau kalian jadi leader ya, misalnya dari suatu perusahaan properti,
misalnya atau di perusahaan yang lain atau mobil. Kalian itu lihat dulu segmentasi pasarnya. Jangan tawarkan kepada orang yang bukan jadi target. Jadi yang target yang orang yang punya penghasilan dan orang yang minat. Kalau nggak minat nggak usah. Minat dan punya uang. Jadi waktu kalian nggak terbuang percuma. Ini kok ini ya? Apa nih? Iyalah harus tepat lah, Niko. Kalau nggak tepat, ya capek doang nanti dirimu kalau memasarkan produk. Sama seperti kalian lah, Oke, Pak. misalnya kalian neliti kan, misalnya Andiko neliti tentang bagaimana komunikasi pemasaran kan, pemasaran produk. Nah, itu pakai teori komunikasi kan untuk mencapai apakah harus teori apa gitu kan, yang kalian pakai itu. Apakah kalian murni pakai konsep pemasaran atau konsep komunikasinya? Apa kalau kalian lebih ke cenderung ke pemasaran agak ini, setelah kurang ini ya, harus pakai ini kata-katanya, bahasa marketingnya kan. Itu adalah kalian tuh teorinya tuh bukunya, komunikasi pemasaran atau komunikasi bisnis ya. Kalau komunikasi organisasi beda lagi dia. Teori komunikasi organisasi misalnya organisasi misalnya neliti kan. Misalnya kalian komunikasi pemasaran cocok yang ini, kalian untuk yang skripsi harus cari komunikasi pemasaran. Kalau kalian bahas komunikasi organisasi, ya komunikasi organisasi, misalnya contohnya komunikasi organisasi dalam ini keefektifan apa ya, dalam mencapai penjualan yang banyak, yang baik. Cuman balik-balik di kalian mau nelitinya apa nanti. Kan bentar lagi kalian itu nyusun. Kalau bisa yang hasil magang itu kalian gunain. UMAS kan, strategi UMAS. Ini sebenarnya third goal theory deh. Nah, ya kan motivasi kan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ini udah tahu kan sudah, nggak perlu lagi. Nah, ini yang caranya tadi. Bagaimana pemimpin tuh, ini mbak jalannya, ini ya obstacle nih, apa tuh ya semacam apa nih obstacle nih, rintangan. Nah, gimana kalian mendefinisikan tujuannya, menjelaskan tujuan. Ini menjelaskan tujuan kepada bawahan. Ini apa nih? Klarifikasi PET. Halo. Apa artinya tuh? Clarify. Clarifies. Menjelaskan tujuan. Pertama kan tujuannya itu didefinisikan apa, dan itu menjelaskan tujuan. Menghapus rintangan atau menghilangkan rintangan atau hambatan. Ini bukti dukungannya kayak mana? Nah, contohnya kalian nih, coba kalian jadi pemimpin. Nah, kalau mau teori seperti ini, seperti apa yang kalian akan lakukan? Ayo.
Ini kan harus ini kan provide support-nya ya, kalian harus menyediakan dukungan. Itu yang seperti apa? Pet Coba goals, si Pak. Hah? Teori pet goals. Apa? Teori pet goals. Yang kayak mana nih? Cara misalnya ada rintangan, kalian kan jalan nih, misalnya kan kalian lewatnya Ampera, atau Ampera roboh. Nah, jalan kalian tuh, kalian sebagai pemimpin nunjuki bawahan kayak mana nih? Ampera tuh roboh atau hancur. Lewat mana nih? Kalian nunjuki jalannya. Ini kan obstacle-nya kan Ampera roboh. Nah, roboh, ambruk. Nah, kalian ngarahin bawahan lewat mana nih? Yo, Teori situasional, Pak, bisa nggak? enggak, ini kan pet goal theory. Ini mana nih? Nah, ini kan pet, nah ini kan jalan. Nah, jalannya kan. Nah, ada ini rintangan. Nah, supaya sampai tujuan ini lewat mana? Sampai misalnya kan dari Jakabaring. Kalian mau ke ini, ke Unsri Bukit. Lewat mana kalian? Ampera tuh hancur, roboh, ambruk. Nah, kalian nunjuk anak ke bawahan itu lewat mana tuh? Musi 2. Imam Al-Farisi. Musi 4 lewat tuh, bukan musi 2 lagi. Mam, musi 4 mam, sekarang ada mam. Salah sebut, Pak. Ya. Nah, kan tidak ada ya. Tidak ada ini kan. Diarahin kan lewat musim 4. Nah, mobilnya nggak ada situ. Naik apa suruh kan? Di Jakabaring. Ya bisa jadi kalian charter kan, charter Gojek atau apa ya. Gojek paling pesen Gojek. Ya paling kalian kasih uang kan. Supportnya, provide support menjadikan dukungannya, kasih uang berapa untuk biaya itu, misalnya untuk sampai ke Unsri kan, kayak gitu. Itu contoh yang sepele. Nah, contohnya nih yang coba si Apik Adrian. Pik, contoh ini Pik, dalam pet goal theory Pik, yang kayak mana Pik? Apik, Teori yang mana, Pak? Iya, Pak. teori ini. Nah, yang ke mana nih? Apik punya tugas. Jualan ini. Misalnya kan Apik punya toko nih. Saingannya kompetitornya nih ya Indomaret. Misalnya Indomaret dan Alfamart. Apik ini belum nyampe penjualan nih. Harusnya kan 100 jutaan lah. Tapi baru dapat 50. Dan kan kompetitor itu harganya murah-murah. Apa yang dilakukan Apip untuk penjualannya untung dan capai target? Misalnya Apip kerja di Alfamart misalnya, kompetitornya Indomaret, itu gimana itu, Pip? Apip punya toko misalnya, punya toko 1 misalnya. Saingannya kayak ini ya, kayak ini apa tuh kayak anggaplah Apip mimpin Carrefour. Carrefour di apa tuh di Karawaci. Ya, Carrefour Karawaci berhadapan dengan Hypermart Karawaci. Apa yang Apip lakukan untuk mencapai penjualannya harus 100T lah. 100T. Ini apa tuh? 500 Promo juta. besar-besaran, Setengah Pak. M. Apa? Promo besar-besaran. Promo besar-besaran. Promo, Pak. Promo besar-besaran. Ya. Nah, terus apa lagi nih? Yang dilakukan Apip selaku atasan nih untuk mengarahkan bawahannya. Apa lagi? Peningkatan kualitas tempat mungkin, Pak. Tempat? Ya, peningkatan kualitas Belum tempat. bisa. Lebih Ya, bersih. terus saja terus. Gitu. Terus apa, Ya. Bib? Selain itu apa lagi ya? Banyak, Bib, sebenarnya, Bib. Kalau kalian kerja di retail ya kayak Ranch Market,
Superindo atau apa ya, kalian tuh pertama minta promo, mau promo ke MD-nya, merchandise yang di pusat kan. Minta harga promo, kode produk yang akan kalian ini yang kalian minta promoin. Kalau kalian minta promo ke mereka, request biasanya dikasih. Ada yang dikasih, ada yang enggak biasanya. Tergantung mereka, suka-suka mereka. Terus jalin dengan supplier, tepun. Oh nih harga nih agak dimurahin dikit, hadiah apa, produk apa nih? Ditelepon. Kalau saya kan seperti itu kemarin. Saya telepon, minta produk nih, bantuan nih. Kalau nggak kayak gitu, nggak mancing pelanggan untuk datang. Kan harus penjualan kan harus kejar. Udah tuh pengarahan ke staf dulu tujuannya berapa pertama kan ke staf atau bawahan kan. Nah, menjelaskan tujuan. Nah, untuk alangannya ini apa sih penyebabnya? Ya, misalnya masalah promo nih, promosi produk, harganya. Ya, ya kalian minta promo sama ini. Misalnya hambatannya masalah di harga, minta promo di ini MD-nya, MD pusatnya, merchandiser pusat yang ada di head office-nya. Terus minta dari supplier, hadiah apa yang bisa mereka kasih sama kita dalam mendukung penjualan. Terakhir, dukungan itu ya, bukti dukungan tuh bisa juga kalian ini kan untuk jualan ya mereka tuh promosi ke mana bawahan tuh promosiin ke ini kan ke area tuh sering jadi imaging atau orang paging atau juga pakai mic untuk mempromosikan produk. Tapi kita harus dukung juga setidaknya kan sama rasa ya kalau penjualannya dapat atau shipment dapat, ya ajaklah bawahan tuh makan bersama atau dibeliin apalah bawahan itu. Itu kalau yang level kategori yang di retail ya. Kalau di tempat lain, misalnya kalian jadi atasan, kalian kasih reward lah. Seperti itu, Apip. Kalau kalian jadi ini, jadi leader. Apip berat, Pip. Jadi leader, Pip. Dimarahin orang dulu. Ada yang sampai, iya, bos aja ada 4 kontrak makan. Waktu stok opnam tuh. Ya, ngitung barang total itu. Nggak kayak Indomaret, kalau kita sampai jam 1 pulang. Berat tuh, Pip. Jadi retail loh. Cuman kalau fisik kalian kuat, mentalnya kuat juga, ya nggak apa-apa. Kerja di situ lumayan gajinya. Bagusnya sih kalau kalian mau kerja di retail, mending Raja Market atau Superindo aja. Itu gajinya udah bagus itu. Ini yang PET Goal teori ya. Yang pertama tuh kalau pemimpin itu harus menjelaskan tujuan, tentu mengklarifikasi atau mendefinisikan tujuan tuh seperti ini. Menjelaskan tujuan, obstacle-nya remove obstacle tuh menghapus tujuan rintangan tuh seperti apa, apakah belok kiri atau belok kanan atau cari solusinya. Provide support itu maksudnya ini kalian tuh dukungnya kayak mana, penyediaan dukungannya, bukti dukungan kalian seperti apa. Sampai sini paham nggak yang ini? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Ya siapa tahu kalian leader nanti sudah ini sudah tamat kuliah nih kan. Jadi, kalau bisa sih sambil skripsi carilah kerja. Sambil kerja di swasta, itu bisa jadi skripsi kalian. Atau pada saat KKN ya. Lanjut ya. Sorry. Nah, ini yang komponennya tadi kan leader, perilaku pemimpin, ada yang pengarahan, mendukung, partisipasi, yang orientasi penghargaan. Nah, karakter pengikut, karakter tugasnya. Nah, ini yang dibilang si siapa teh si Imam tadi kan motivasi. Larinya kan ke tujuan. Kurang lebih kayak ini yang jelas pemimpin harus bisa mengarahkan, mendukung, berpartisipasi, ikut dalam terlibat, dan orientasi dia itu penghargaan atau reward kayak macam itulah. Karakter pemimpin follower ini bawahan ya, karakter bawahan,
ditekankan atau diarahin, tugasnya juga diarahin juga nih. Utamanya untuk motivasi ya. Ya siapa tahu setelah ini kalian lulus, ada yang kerja jadi leader atau kepala bagian, walau alam kan. Tapi kebanyakan kakak tingkat kalian, baik itu di jurusan komunikasi atau di jurusan lain, itu banyak kok yang jadi itu MT Management Trainee atau ODP, atau juga ada yang dapat beasiswa S2 tuh ada. Nah ini yang pertukaran ini, LMX teori, Leader Member Exchange ini. Pendekatannya kayak gini ya, pemimpin itu berpusat sebagai interaksi antara ini, kepemimpinan ini sebagai proses berpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Pernah nggak kayak gini? Pemimpin pengikut yang kalian alami, ada yang berinteraksinya kayak teman atau apa? Halo? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah ini ada hubungannya. Nah di sini saling bertukar, merasakan pemimpinnya apa tuh, pemimpin tuh harus tahu kan permasalahan bawahan tuh kayak mana. Jadi pemimpin itu bisa tahu keluhan bawahan. Contohnya si Salsabila nih punya bawahan kayak Imam lagi ya susah atau apa kan. Nah, Salsabila dengerin keluhannya kayak gini, tapi dikasihlah solusi oleh Salsabila cara mengatasinya. Dan Salsabila menerima juga masukan kayak gitu, masukan dari Imam, misalnya kayak gini bantuannya. Ini diadik relationship ini maksudnya ada ini hubungan saling pertukaran pendapat kan, pendapat baik dari pemimpin, pengikut menyarankan ke pemimpin, pemimpin mendengarkan keluhan dari pengikutnya. Pernah nggak ini saling tukaran, leader sama pemimpinnya kayak gini? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Maaf Pak, PPT-nya itu nggak gerak ya Pak? Nggak gerak. Masih di pet goal teori. Udah ya, nanti ini dulu. Kayak problem di Google. Google di ini Zoom. Tunggu ya. Aduh. Kirain di padahal ini aneh ya. Kok bisa itu ya? Kalau ini udah kelihatan belum? Masih loading, Pak. Nah, kalau yang ini. Ya, Pak. Kelihatan, Mbak. Ya Pak, Udah. Atau belum? Kayaknya gangguan Zoom-nya. Nah. Zoom-nya gangguannya. Nah. Kayaknya Zoom-nya gangguan. Bukan dari saya. Tuh. Nah, ini kebaca nggak? Baca nggak? Atau masih yang tadi? Halo? LMX ya, Pak? Iya, pertukaran kelihatan. pemimpin dan bawahan. Jadi pemimpin ini dan bawahan ini berinteraksi, entah ide atau gagasan kayak gitu. Nah ini di sini letak hubungannya nih, proses interaksinya. Bisa jadi pemimpin dapat saran dari follower atau pengikut, ini jadi mendengarkan juga dari keluhan-keluhan dari bawahan. Nah, ini maksudnya nih ya, tujuannya untuk menjelaskan pengaruh kepemimpinan kepada anggota tim ya, berbasis. Ini teori ini pendekatan berbasis hubungan pemimpinan fokus pada dua arah, timbal balik maksudnya tuh. Tujuannya untuk menjelaskan pengaruh kepemimpinan terhadap anggota, tim, dan organisasi. Menurut teori ini, pemimpin membentuk kepercayaan yang kuat
emosional, hubungan berbasis rasa hormat dengan anggota tim. Teori ini menyatakan bahwa para pemimpin tidak memperlakukan setiap bawahan itu sama. Dan sikap perilaku terkait kerjaan dari bawahan tersebut tergantung bagaimana mereka diperlakukan oleh pemimpin mereka. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, gitu ya, keren. Nah, kualitas yang tinggi ini yang dalam ini ya, di sini ya. Nah, yang ini yang tinggi tuh in, ini out. Di luar ini ya. Ini yang dalam tuh ini in. Jadi dia kualitasnya yang ini. Nah, dia bisa ini kan formasi jabatan, pengaruh dan pengambilan putusan. Nah, yang di luar tadi yang ini. Ini di luar dari lingkaran bawahannya. Ya pasti masalah. Kelihatan nggak ini PPT-nya? Ya, Kelihatan, Pak. kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. kalau yang rendah tadi, yang di luar tadi, yang saling berhubungan tadi ini kontra standar kerja yang tinggi. Yang ini maksudnya tuh, yang in-nya tuh ini yang out-nya. Lah yang dekat sama atasan kayak gini, dia ada ini standar tinggi dia. Dia bisa mempengaruhi keputusan atasan, ngasih masukan, tugas-tugas dukungan. Paling rendah tadi enggak, dia paling nuntut kontrak kerja sama standar gaji doang. Nah, di sinilah pertukarannya tuh kelihatan yang di sini kelihatannya nih pertukarannya. Yang LMX tinggi tadi ini. Yang enggak tinggi ini. Menuntut masalah gaji sama kontrak sama standar gaji. Nah, yang ini yang pertukarannya di sini. Diadik relationship. Yang enggak masuk ini yang namanya LMX rendah. Yang masuk di sini, follower yang masuk di sini, hubungan ini itu yang tinggi. Bisa mempengaruhi keputusan. Ada nggak bawahan yang mempengaruhi atasannya dalam pengambilan keputusan? Ada nggak? Kalau tempat saya kerja ada malahan. Iya. Malahan saya sering kasih masukan ke atasan. Tapi saya nggak mau terlalu deket nih banget sih. Takutnya terlalu ini kita deket sama atasan nggak enak juga. Ngerti nggak sampai sini? Halo? Iya, Pak. Kalian mau yang masuk in Ngerti, atau Pak. yang masuk out? Kalau jadi bawahan di sini. In, Pak. Yang ini out, ini in. Kalau dalam teori LMX, yang out ini, yang ini dalam sini. Kalau yang outnya di sini bawahan. Kalian mau yang mana nih? Yang In, in Pak. atau out? In, Pak. In, Pak. Oh in. Kirain mau yang out. Nggak, kalau bisa yang in ya. Nah, kelahiran pemimpin itu ya ada genetik, sosial ya. Sosial, psikologi. Nah, lahiran pemimpin. Yang terakhir ya. Kalau genetik dia berdasarkan apa nih? Keturunan, Pak. Garis Turunan. keturunan, Kalau sosial? Pak. Lingkungan ya. Kalau sosial itu dari ini ya, lingkungan sosial ya. Kalau ekologi lingkungan. Itu menurut ini ya. Widianti ya, Widianti dan Sunindia. Dari kelahiran pemimpin. Kalau genetik kayak macam ini ya, macam Sultan Jogja. Kalau sosial tadi ya apa nih? Sosial. Karena Pak ini terbentuk oleh masyarakat. Mereka tuh lahir kan dari masyarakat, dari apa nih? Lingkungan dia ke sehari-hari. Ekologik apa nih? Ekologik.
Halo. Lingkungan mungkin Pak. Genetik Ekologi. itu ya dilahirkan ya, karena dilahirkan dari seorang raja ya, atau pemimpin. Kalau yang ini apa nih? Ini dibentuk oleh apa nih? Masyarakat Pak, lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial. Dibentuk bahwasanya setiap orang bisa Bisa menjadi pemimpin. bahwasanya setiap individu bisa jadi pemimpin. Setiap individu bisa jadi pemimpin. Contohnya kalian dibentuk sebagai atau dididik sebagai ini ya, misalnya calon manajer. Sebagai manajer masa depan. Dalam suatu perusahaan. Biasanya perusahaan banyak kok yang ini. Yang buat programnya. Contohnya programnya TMT, manajemen trainee, atau ODP, atau juga fresh graduate program, manajemen development program, macam-macam lah pokoknya. Programnya tuh ini, MT, manajemen trainee, officer development program, fresh graduate program, sama ini, manajemen development program. Kalau ekologi? Yang Izin kayak mana? menjawab, Pak. Yang ekologi? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau dari yang saya baca di Google itu, teori ekologis itu adalah gabungan dari teori genetika dan sosial tadi, Pak. Jadi teori itu tuh maksudnya bahwa seseorang itu akan sukses dan menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Begitu. Ya, kayak kombinasi dari ini ya. Dari Genetik dan Genetik. sosial. Sosial. Biasa dari seorang pemimpin atau yang memiliki bakat ini. Biasanya kayak gini, ekologi. Biasanya kan ada ini kan, misalnya orang tua kalian megang jabatan. Kalau lahir kan anaknya ada bakat mimpin. Terus dididik juga. Ekologi nggak? Iya kan? Iya, Iya. Pak. Dibentuk. Ya, maksudnya itu perpaduan dari ini, kombinasi genetik dan sosial. Kurang lebih kayak gitu. Maksudnya. Nah, contoh nih. Nah, Nek mau nanya nih ya. Nah, kalau kasus ini apa tuh kasus perang Ukraina, Rusia sama Ukraina. Nah,
Pemimpin kedua negara ini kayak mana nih? Dua negara ini. Tipenya, teorinya kayak mana nih? Kalau Putin kayak mana? Si Zelensky kayak mana nih? Nah. Ayo. Putin itu yang kayak mana nih dari teori kepemimpinan? Masuk mana dia? Ayo. Bingung dia. Masuk mana Putin? Sosial ya Pak. Sosial. Mantan tentara Pak Putin. Sosial ya? Iya Pak. Teori sosial, apalagi nih? Kalau Zelensky? Kelebihan, Pak. Dari kelebihan melawak atau gimana itu? Waduh. Yahudi dia itu. Ya, Iya Yahudi. ya itu. Zelensky. Teori apa dia? Kelebihan. Kelebihannya banyak. Dia melawak kan, ada melawak kan ya. Ya, Pak. Nah, kalau Putin apa nih? Teori apa dia? Masuk Petkol lah ini. Teori Petkol dia masuk dia. Selain Petkol apa? Dia masuk Putin ini. Dari kasus perang nih. Dia kan ngasih saran nih kan. Tujuan supaya nggak ada yang ngambek kan dia statement lah. Coba itu dia secara komunikasi politik. Jangan ganggu kami nih gini. Dia sebagai komunikator politik melakukan statement jangan ganggu agresi Rusia ke Ukraina. Kalau kalian ganggu ya kalian akan ini merasakan dampak yang tidak pernah terlihat. Itu cara dia komunikasi politik kan, komunikator. Apa nih dia? Ini teori Petkol teori kan ada dia sama bawahannya kan ngasih bla 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 strategi perang. Apalagi nih Putin? Bakat dia ada kan, bapaknya kan ini TNI kan? TNI ini tentara Rusia. Keturunan berarti, Pak. Turunan ya. Lagi dia. Teori sifat gak masuk. Sifat bisa juga nih. Dia pernah juga ini ya, jadi anggota KGB ya. Teori LMX juga dia. Kan sempat dari LMX. Dia kan bagian LMX yang tinggi dia. Makanya cepat banget dia naik jabatan. Kalau Zelensky ini, teori apa aja yang masuk tadi? Kelebihan, teori apa dia? Apakah sosial? Enggak ada. Kelebihan aja cuman. Perasaan banyak deh. Halo? Ini gangguan kayaknya. Teori apa aja nih? Sosial, Pak. Hah? Teori sosial di sini kan di slide Bapak, teori sosial itu menyatakan bahwa siapapun bisa memimpin ya, Pak. Iya, Nah, sosial bisa. termasuk si Zelensky ini juga
ya mantan pelawak bisa jadi presiden gitu. Jadi siapapun bisa. Iya bisa. Banyak sih sebenarnya teori kepemimpinan ini, tapi bisa kalian ada yang teori perilaku atau yang lainnya kan. Tapi yang banyak kan orang pakai kayak gini. Kalau perilaku pemimpin itu tergantung dari perilakunya ya biasanya. Kalau teori perilaku apa nih? Kita belum ini kan. Pemimpin. Teori perilaku. Nah, error PPT-nya. Teori perilaku bilang apa nih? Ayo. Bilang tentang apa? Teori ini apa nih? Apa teori ini? Berfokus pada tindakan seorang pemimpin. Iya kan? Hmm. Teori perilaku. Lalu teori serpent teori mana nih? Teori pelayan. Pemimpin tipe pelayan nih. Serpent teori. Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Halo. Ada nggak yang tahu? Kayak Pak. Apa? Wah, teori ini fokusnya pada apa nih? Melayani pihak Melayani, lain. menjaga apa nih? Sebut. Fokusnya ini melayani ini ya, melayani bawahan ini, bawahan dalam pemenuhan kesejahteraan ya. Kesejahteraan bawahan biasanya. Ya, kalau tipe yang kayak gini ada nggak nih? Di Indonesia nih, serpent theory. Pemerintah Ada nggak? Indonesia idealnya, pemerintah Indonesia Pak idealnya kayak gini kan Pak? Enggak juga. Kalau dia serpent theory, nggak mungkin lah kayak gini. Sampai susah rakyat. Iya, maksudnya idealnya Pak, maksudnya tujuan mereka tuh gitu, tapi nggak terlaksana. Harusnya Pak Harto. kayak gitu. Pak Harto yang kayak gitu. Kayak kebapaan itu. Nah, itu Pak Harto, itu serpent theory. Nah,
Kasus perang Ukraina kayak gini kan. Kalian tipe mana nih dari teori nih? Ya sosial banyak kan, sosial ya sama ini ya. Sifat mungkin kalian, sosial sifat, kelebihan juga bisa, bakat juga bisa kalian. Menurut kalian itu apalah itu? Ini sebagai misalnya kalian terlibat perang misalnya kan kayak Rusia sama Ukraina misalnya jadi pemimpin ini. Apa yang akan kalian ambil tindakan dalam menghadapi kasus perang? Halo. Misalnya kalian jadi Putin, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya Penny, jawab Penny. Iya Pak. Kalau Penny jadi Vladimir Putin, apa yang Penny lakukan dalam situasi perang? Saya orangnya menghindari konflik ya Pak. Konflik ya? Iya, saya tipe yang menghindari konflik. Jadi saya nggak bakal melakukan, nggak bakal mengintervensi kedaulatan Ukraina sih Pak. Gitu ya. Kalau dari teori pet goal theory tadi, gimana itu kalian? Pet goal theory. Enak teori pet goal atau enak LMX? Kalau penerapan misalnya kalian kerja nanti, pet goal atau LMX teori? Halo? Diem ya? Lapar atau ngantuk nih? Halo? Halo? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Pak. Misalkan kalian jadi pemimpin, kalian memakai konsep teori pet goal theory. Di salah satu contoh, misalnya kan kalian kan di Himakom nih. Apa yang akan kalian lakukan misalnya? Buat Himakom itu maju. Apa? Yang anak Himakom silakan jawab ya. Yang pernah Himakom atau pernah di Limas atau LPM lah. Silakan jawab ya. Nah, kalian pakai teori itu gimana tuh? Yang ini. Nah, teori pet goal teori ini gimana nih? Biar Himakom maju. Halo. Gimana nih? Misalnya kalian jadi leader kan, bikin Himakom tuh maju. Coba Imam, mana Mam? Mam? Oh Mam. Imam. Ada yang bisa jawab nggak? Kalian apa yang bisa kalian lakukan buat Himakom tuh maju? Halo. Saya mau jawab Pak. Silakan. Tapi saya bukan anak Himakom Pak. Ya nggak apa-apa. Anggap Ya, aja kalian anak Himakom. Oh, anggap saya anak Himakom, tapi saya pernah mimpin komunitas Pak. Ya, silakan Dela. Ya, nah jadi nah ini sudah berapa bulan yang lalu sih Pak saya demis, tapi saya pernah mimpin komunitas namanya Gelis Indonesia. Nah, untuk menerapkan pet goal leadership di Gelis Indonesia ini, yang pertama-tama pastinya harus mendefinisikan tujuan-tujuan organisasi secara jelas dan gamblang kepada anggota-anggotanya ya Pak. Jadi sebelum kami mempersiapkan apa sih yang bakal kami lakukan selama 6 bulan ke depan, kami bakal rapat internal terlebih dahulu untuk membahas. Saya di sana posisinya sebagai pemimpin menjelaskan apa aja sih visi misi yang diharapkan akan tercapai sebelum kita demis seperti itu. Lalu untuk clarify PEP, ini untuk mengklarifikasi PEP apabila ada obstacles gitu. Nah, biasanya
untuk menghindari adanya obstacles atau untuk menanggulangi jika ada obstacles, saya selalu menekankan kepada anggota-anggota saya untuk selalu mengedepankan komunikasi yang jelas dan efektif. Jadi apapun permasalahan ataupun kendala yang dihadapin oleh anggota-anggota saya itu kalau bisa saya harus tahu juga gitu Pak, untuk memberikan solusi, kita berdiskusi, siapapun bisa memberikan solusi atas permasalahan terjadi. Lalu remove the obstacles ini juga ditanggulangi. Menurut saya ya Pak, komunikasi itu penting banget, apapun bisa terselesaikan asalkan komunikasi di antara anggota-anggota ataupun antara internal dan eksternal itu jelas seperti itu. Lalu provide support, saya sebagai pemimpin juga harus memberikan dukungan kepada anggota-anggota saya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa meng-engage anggota-anggota saya, seperti kalau misalnya malam minggu kami nonton lewat Zoom atau ada kegiatan-kegiatan lain agar anggota-anggota saya itu merasa didukung sepenuhnya oleh saya, baik itu secara mental maupun dukungan untuk menyelesaikan job desk seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, mantap itu. Kalau dilihat oleh trainer kami Bu Elvira atau siapa satunya lagi lupa saya, almarhum Pak Philip dan Bu Rani dan Pak satu lagi siapa ya teman saya lupa, Pak Budi apa. Kalau lihat Dela bicara kayak gini cepet Dela dipakai, bisa jadi di head office kalau Dela seangkatan kami. Iya. Tinggal kalau untuk kerja Dela kalau bisa ya ambil yang empty ya Dela, sayang. Kalau ngambil yang biasa-biasa aja, tapi untuk pengalaman pertama nggak apa-apa. Tinggal ini ya, coba aja buka link-link perusahaan kayak Superindo tuh di websitenya atau di LinkedIn juga ada kan? Itu banyak itu. Dari kemarin juga nggak sengaja kok ngelamar-ngamar doang kemarin di Permat kemarin kan. Nggak tahu dipanggil orang. Pada saat nggak ada lowongan kan. Taunya dipanggil. Nggak ada satupun orang kok yang bantu waktu itu. Tapi enak. Kerjanya rasanya tuh enak emang. Tanpa bantuan orang tuh. Dan tiket pesawat pun gratis. Pergi ke sana sini. Boleh kerja di situlah saya bisa naik pesawat. Bisa ke NTT atau kemana aja. Siapa tahu kalian bisa keliling Indonesia atau ke luar negeri, bisa keluar negeri juga ya. Kayaknya kelas ini banyak nih yang calon MT nih, manajemen trainee di perusahaan nih. Tinggal lulus aja nih, kapan. Tapi kalau kalian kerja nanti ya pertama ya ini ya, ada di magang, saat magang kalian itu ini ya, banyak nanya lah dengan orang di dalam kantor itu, apa saja yang bisa dibantu. Belajar apa yang kalian nggak bisa, kalian tanya belajar, siapa tahu diajak orang kan untuk ngerjain diajak oleh atasan di saat tempat magang itu, kalian diajak ngerjain sesuatu, siapa tahu kalian diajak bekerja di situ. Dan ada berapa orang kok yang diajak kerja sudah dari magang, ada itu. Kalau kalian pengen pengalaman di Jakarta, coba lihat di Kementerian Luar Negeri. Siapa tahu kalian bisa dapat ini ya, magang kerja. Teman saya ada yang seangkatan sama saya dulu, yaitu Fauzan Azima itu. Sekarang dia buka usaha sendiri buat aplikasi itu, aplikasi tentang pendidikan. Dia dulunya di ini apa tuh, magangnya di Kementerian Luar Negeri. Ya uang dapat, pengalaman dapat. Pada saat dia nyari kerja di Jakarta, ya gampang. Kalian lihat searching lah di websitenya, website Kementerian Luar Negeri. Siapa tahu kalian bisa magang di situ. Karena kalau dilihat dari potensi kalian ini banyak ini kerja ya, potensinya bisa kerja di perusahaan besar atau tempat yang besar. Sayang loh, kalau nggak dimanfaatin masa mudanya. Sampai sini jelas nggak hari ini kita? Jelas Bapak. Ya ini nanti saya kirim ya ke grup filenya. Paling upload video ini saya letakin di YouTube paling. Sebagai kenangan juga atau juga untuk belajar-belajar saya nginget-inget
juga. Hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian fokus ya kuliah. Jangan sampai, kalau bisa sih IPK-nya jangan kebanyakan C ya. Minimal B dan A ya. Paling kecil B lah. Kalau bisa di atas 3,25 lah. Kalau nggak bisa benar jangan sampai di bawah 3 lah. 3 aja udah 3 lebih pada saat tamat kuliah. Biar mudah kerja. Kalau kalian sudah S2 harus 3,3, 3 ke atas. Kalau mau lanjut S3 harus 3,3 IPK-nya. Kalau S2. Melo, penting. Oh, hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sedikit yang mestinya banyak bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Mudah-mudahan kalian calon pemimpin masa depan ya, tuh, baik itu di perusahaan maupun negara ini. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Terima kasih, Pak.